Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Riseti akan membahas tentang tugas matematika. Materinya adalah memahami tentang data, diagram lingkaran, rata-rata, median, dan modus. Sebenarnya ini hanya review saja ya. Oke, nomor 1. Perhatikan diagram batang berikut ini untuk mengisi soal nomor 1. Data di bawah ini menunjukkan jumlah pasien di Puskesmas Semangat Belajar selama seminggu. Jadi bacanya seperti ini. Hari Senin, pasiennya ada sebanyak 20. Kemudian hari Selasa, pasiennya sebanyak 30. Nah, ini boleh pakai penggaris nih untuk menghitung dengan teliti. Lalu hari Rabu, pasiennya sebanyak 80. Kemudian hari Kamis, pasiennya sebanyak 50. Seperti itu bacanya ya. Pertanyaannya apa? Kenaikan jumlah pasien paling banyak terjadi pada hari. Nah, di antara pilihan A, B, C, D berikut, mana yang kenaikan jumlah pasiennya paling banyak? Coba kita lihat pilihan dari Rabu ya. Nah, disebut dengan mengalami kenaikan apabila hari sebelumnya lebih rendah dibanding hari yang dituju. Jadi kalau kita lihat hari Rabu, di mana hari Rabu itu kan pengunjungnya atau pasiennya ada 80. Nah, sebelum Rabu hari apa? Hari Selasa. Nah, Selasa pengunjungnya kan ada 30. Oleh karena itu, dari Selasa yang pengunjungnya cuma 30, kemudian Rabu pengunjungnya ada 80, artinya mengalami kenaikan. Nah, kenaikannya berapa? 80 dikurang 30, jadi mengalami kenaikan sebanyak 50 pasien. Kita lihat hari Kamis. Ingat, disebut kenaikan apabila angka hari yang dimaksud lebih tinggi dibanding hari sebelumnya. Nah, kalau kita menuju ke hari Kamis yang pengunjungnya hanya 50 atau pasiennya hanya 50, sebelumnya hari apa? Hari Rabu. Nah, hari Rabu itu berapa pasien? Ternyata hari Rabu pasiennya lebih banyak. Justru hari Kamis mengalami penurunan karena sebelumnya pasiennya lebih banyak. Jadi ini justru mengalami penurunan. Penurunannya berapa? Ya 80 dikurang 30 sama dengan 50. Jadi option yang B salah ya. Kita lihat hari Jumat. Ingat, disebut mengalami kenaikan apabila hari yang dimaksud lebih tinggi dibanding hari sebelumnya. Hari Jumat berapa? Oke, hari Jumat ada 90 pasien. Sebelumnya hari? Betul, hari Kamis di mana pasiennya ada 50. Nah, ini mengalami kenaikan. Yang awalnya Kamis 50, kemudian hari Jumat 90. Nah, ini mengalami kenaikan. Berapa kenaikannya? Pastinya besar kurang kecil ya, 90 dikurang 50. Nah, mengalami kenaikan sebesar 40 pasien. Hari Minggu. Hari Minggu pasiennya sebanyak 40 ya. Kemudian sebelum hari Minggu adalah hari Sabtu. Hari Sabtu pasiennya justru lebih tinggi, sebanyak 80. Nah, untuk option yang D juga salah, karena ini mengalami penurunan. Kenapa mengalami penurunan? Karena ternyata hari sebelumnya lebih tinggi dibanding hari yang dimaksud. Berapa penurunannya? 80 kurang 40 hasilnya adalah 40. Jadi, jawabannya yang mengalami kenaikan paling banyak. Pertanyaannya adalah, hati-hati ya, kenaikan paling banyak terjadi pada hari? Ya, betul. Jawabannya adalah A. Yang mengalami kenaikan paling banyak adalah A. Karena mengalami kenaikan sebanyak 50. Nomor 2. Berikut ini adalah data tinggi badan siswa kelas 6 SDN Pandai Karena Belajar dalam sentimeter. Jadi angka-angka yang ada di sini adalah tinggi badan. Ada siswa yang tingginya 140 cm, ada siswa yang tinggi badannya 143, seperti itu bacanya ya. Sampai yang paling terakhir tingginya 140 cm. Apa yang ditanyakan? Berapa banyak siswa dalam data tersebut? Gampang sekali ya, tinggal hitung saja ada berapa siswa. 1, 2, seperti itu ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pasti bawahnya juga ada 11 ya. Jadi 11 tambah 11 adalah 22. Maka siswanya sebanyak
22 siswa. Oleh karena itu nomor 2 jawabannya adalah D. Kita lanjut nomor 3. Tabel berikut menyajikan bacaan di perpustakaan SD Senang Matematika yang paling digemari siswa kelas 1 sampai kelas 6. Majalah yang menggemari sebanyak 96 siswa. Kalau koran yang menggemari ada 32 siswa. Bacanya seperti itu ya. Buku cerita ternyata yang menggembari ada 320. Kemudian komik sebanyak 221 siswa yang suka. Seperti itu bacanya. Apa yang ditanyakan? Jenis bacaan urutan ketiga yang paling digemari. Jadi dia tanya yang paling digemari tapi urutannya ketiga. Gitu ya. Kalau kita lihat makin banyak angkanya artinya sangat digemari. Artinya di sini buku pengetahuan sangat digemari, dia nomor 1-nya. Lanjut, buku cerita nih nomor 2 nih, paling digemari yang nomor kedua. Nah, oleh karena itu komik yang paling digemari nomor 3. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut ke nomor 4. Perhatikan tabel nilai ulangan berikut. Bacanya seperti ini. Yang dapat nilai 70 adalah 6 siswa. Yang dapat nilai 80 ada 9 siswa. Sampai yang dapat nilai 100 ada 24 siswa. Bacanya seperti itu ya. Nilai KKM atau nilai minimal sekolah tersebut adalah 80. Maksudnya nilai KKM adalah apabila siswa mendapatkan nilai di bawah 80, siswa tersebut harus remedial. Bagaimana Miss kalau nilainya pas 80? Maka siswa tersebut tidak remedial. Maksudnya seperti itu ya, arti dari KKM. Pertanyaannya adalah, maka siswa yang harus remedial. Nah, artinya siswa yang remedial adalah siswa yang nilainya di bawah 60. Di bawah 80 ya, karena kan KKM-nya 80. Berarti yang nilainya di bawah 80 yaitu nilai berapa berdasarkan tabel? Yaitu nilai 70. Betul. Yang nilainya di bawah 80 hanya 70. Miss, kenapa nggak 79? Nah, 79 kan nggak ada di dalam tabel, gitu ya. Yang dapat nilai 70 sebanyak 6 siswa. Oleh karena itu, 6 siswa tersebut harus remedial. Seperti itu. Maka ini jawabannya adalah 6 siswa. Kita lanjut nomor 5. Nilai matematika siswa kelas 6 SD Tunas Harapan sebagai berikut. Jadi angka-angka di sini adalah nilai maksudnya. Ada yang dapat nilai 70, ada yang dapat 65, seperti itu bacanya ya. Mana tabel yang tepat? Sekarang kita lihat option A, B, C, dan D. Supaya gampang kita tidak usah koreksi satu-satu. Kamu lihat deh perbedaan antara A, B, C, dan D. Di sini dia sebut nilai 65 ada 2 siswa, untuk pilihan B juga sama, untuk pilihan C juga sama, untuk pilihan D juga sama. Oleh karena itu, yang nilainya 65 sebanyak 2 siswa tidak usah dicek. Karena A, B, C, D sama. Kita akan mengecek di mana ada perbedaan di antara A, B, C, D. Nah, terjadi perbedaan di nilai 75. Dari sini yang A menyebutkan yang dapat nilai 75 ada 6. Kalau B mengatakan yang dapat nilai 75 ada 5. Nah, yang mana yang benar? Kita harus ngecek. Kita lihat ya, yang nilai 75 ada berapa? Memang harus teliti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata yang nilai 75 ada 6 siswa. Oleh karena itu B jangan dipilih karena sudah salah ya. Kita lihat yang nilainya 80. Nah, ini terjadi perbedaan nih. Maka kita harus ngecek. Tadi pilihannya sisa A, C, D ya. Kita lihat 80 ada berapa siswa. Oke, kita hitung ya. Hati-hati penghitungnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang nilainya 80 ada 5. Oleh karena itu pilihan kita hanya tinggal A sama D. Karena C sudah salah. Kita lihat yang nilai 85 di sini terjadi perbedaan antara A sama D. Di sini disebutkan yang nilai 85 ada 3 siswa, sedangkan D menyebutkan ada 7. Kita koreksi, yang mana yang betul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata yang memperoleh nilai 85 sebanyak 7 siswa. Oleh karena itu jawabannya adalah yang D. Oke, nomor 6.
Perhatikan tabel berikut ini bacanya seperti ini. Kelas 1 jumlah siswanya ada 30. Kelas 2 jumlah siswanya ada 50. Bacanya seperti itu ya. Tabel tersebut menyajikan jumlah siswa di SDN Bahagia. Diagram batang yang benar. Nah, ini juga gampang juga. Hanya mencocokkan mana diagram batang yang tepat. Oke, kita lihat ya. Kita lihat yang A dulu. Di sini memang harus teliti saja. Menyebutkan kelas 1 ada 50. Kelas 2 ada 30. Ingetin ya, kelas 1 50, kelas 2 30. Kelas 1, oh salah. Berarti jawaban yang A jangan dipilih karena dia mau kelas 1-nya 30, kelas 2-nya yang 50. Jawaban A salah. Kita lihat yang B. 30, 50. Nah, ini juga salah nih. Kelas 2 di sini terlihat jelas antara angka 50 sama 40. Bagaimana cara mencari tengah? Masih ingat? Ingat cara mencari tengah seperti ini. Kelas 2 berada di antara angka 50 dan 40. Oleh karena itu, angka tersebut kita jumlah. 50 tambah 40 adalah 90, bagi 2 adalah 45. Jadi kelas 2 sebanyak 45 siswa. Jelas bertentangan dengan tabel ya. Kita lihat yang C. Kelas 1 40, wah salah juga. Dia mau kelas 1 tadi di tabel 30. Kita lihat yang D. Oke, yang D ini kelas 1 30 benar, kelas 2 50. Oleh karena itu jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut. Nomor 7, diagram berikut menunjukkan data nilai ulangan siswa kelas 6. Bacanya seperti ini. Angka 50, 60, 70 itu adalah nilai ya. Sedangkan angka 2, 4, 6 dan ke atas itu banyak siswa. Jadi bacanya seperti ini. Yang dapat nilai 50 ada 2 siswa. Langsung saja kita tulis ya. Yang dapat 50 ada 2 siswa. Kemudian yang dapat nilai 60, di sini di antara angka 10 dengan 8. Ingat, cara mencari tengah-tengah seperti ini. Nilai 60 ada di antara angka 10 dan 8. Oleh karena itu kita jumlah. 10 tambah 8 adalah 18. Jangan lupa dibagi 2. Ada 9. Jadi yang dapat nilai 60 adalah 9 siswa. Seperti itu. Sekarang kita lihat yang nilainya 70. Oke, yang nilainya 70. Di sini terlihat jelas 70 ada 10 siswa. Kemudian yang dapat nilai 80. Nah, dia di tengah-tengah lagi nih. Nilai 80 kan di tengah antara 12 dengan 10. Bagaimana cara mencari tengah? Angka tersebut kita jumlah. Jadi 12 tambah 10 adalah 22. Jangan lupa dibagi 2. 22 dibagi 2 adalah 11. Jadi yang nilainya 80 ada 11 siswa. Kemudian yang nilainya 90 juga di tengah-tengah nih. Di mana dia di antara angka 10 dengan 8. Oke, sama seperti nilai 60 ya. Jadi 9 siswa. Kemudian yang nilainya 100 juga di antara tengah-tengah. Miss ulang sekali lagi ya, cara mencari tengah ya. Nilai 100 ada di antara angka 8 dan 6. Oleh karena itu, angka 8 dan 6 kita jumlah. Hasilnya dibagi 2. Jadi 14 dibagi 2 adalah 7 siswa. Jadi yang nilai 100 ada 7 siswa. Pertanyaannya adalah rata-rata. Oh, ini sudah sering ya, rata-rata. Ingat rumusnya. Rata-rata rumusnya adalah jumlah data lalu dibagi banyak data. Pertama kita akan cari jumlah data dulu ya. Ingat jumlah data itu adalah nilainya dikali oleh berapa siswa. Jadi yang dapat nilai 50 kan ada 2 siswa. Maka 50 dikali 2. Seperti itu ya. Kemudian yang dapat nilai 60 kan ada 9 siswa. Jadi 60 dikali 9. Kemudian ditambah lagi ya, kan dijumlah yang nilainya 70. Kan ada 10 siswa. Jadi 70 kali 10. Lalu yang nilainya 80 kan ada 11 siswa. Jadi 80 kali 11. Yang nilainya 90 ada 9 siswa. Jadi 90 kali 9 ya. Kemudian yang nilainya 100 ada 7. Jadi 100 dikali 7. Seperti itu. Kita hitung bareng-bareng ya.
50 dikali 2 adalah 100. 60 kali 9 adalah 540. 70 kali 10 adalah 700. 80 kali 11 adalah 880. 90 kali 9 adalah 810. 100 kali 7 adalah 700. Seperti ini. Sama ya. Sekarang kita menjumlahkan dulu. Ya, dari belakang ya. 0, 0, 0. Oke, semuanya 0. Kemudian 0 tambah 4, 4. Tambah 8, 12. Tambah 1, 13. Simpen 1, 2, 7, 14, 22, 30, 37. Jadi jumlahnya adalah 37, 30. Nah, sekarang kita cari banyak data. Ingat nak, banyak data di sini artinya adalah total siswa. Ya. Oke, kita totalin siswanya. Dari sini ya, 9 siswa. Kemudian ditambah 10 siswa, ditambah 11 siswa, ditambah 9 siswa, lalu ditambah 7 siswa. Ada yang kurang? Oke, yang nilainya 50 belum masuk ya. Ada 2 siswa ya, betul. Oke, di sini tambahin 2 siswa ya. Jadi 2, 9, 10, 11, 9, dan 7. Betul ya? Oke, kita jumlahin. 11, 21 tambah 11, 32. 32 tambah 9, 41. 41 tambah 7, 48. Nah, rata-ratanya tinggal kamu bagi. Berapa tadi nak? 3, 7, 30. Kita bagi dengan berapa tuh? 48 ya. Oke. Ini agak koma ya. Di belakang koma 2 angka saja sudah cukup sih. 77,70. Seperti itu. Sekarang nomor 8, tabel di bawah ini menunjukkan nilai hasil ulangan kelas 5. Oh, rata-rata lagi. Sama seperti tadi, nah. Caranya adalah pertama cari dulu apanya? Betul, jumlah data. Nah, jumlah data itu seperti tadi. Yang dapat nilai 6 ada berapa siswa? Iya, ada 3 siswa. Oleh karena itu, jumlah nilainya ya 6 dikali 3. Kemudian yang dapat nilai 7 ada berapa anak? Betul, ada 5. Jadi 7 dikali 5. Yang dapat nilai 8 ada berapa anak? Oh, ada 8. Jadi 8 dikali 8. Yang dapat nilai 9 ada berapa anak? Ada 3. Jadi 9 dikali 3. Yang dapat nilai 10 ada berapa anak? Ada 1. Jadi 10 kali 1. Ingat ya, cara mencari jumlah data seperti itu. Ini bentuk yang dikali nih ya. Ya, kita bareng-bareng. 6 kali 3, 18. 7 kali 5, 35. 8 kali 8, 64. 9 kali 3, 27. Kemudian 10 kali 1 adalah 10. Seperti itu. Oke, kita gampang sekali ya. Ini hanya perlu banyak latihan saja sih. Nanti lama-lama juga bisa. Nah, ternyata ketika dijumlah hasilnya adalah 154. Udah dapat jumlah data, sekarang kita cari banyak data. Ingat, banyak data di sini maksudnya adalah total siswa. Ya, total siswanya yang mana? Ya ini yang ditambah ya. Jadi 3 tambah 5 tambah 8 tambah 3 tambah 1. Yuk kita jumlah ya. 16, 20. Oke. Oleh karena itu rata-ratanya ya tinggal dibagi. Berapa jumlah datanya? 154 dibagi total siswa ada 20. 154 dibagi 20 adalah 7,7. Seperti itu. Kita lanjut nomor 9. Data nilai ulangan matematika kelas 6 berjumlah 38 siswa menunjukkan 5 siswa dapat nilai 100. 5 siswa dapat nilai 100. Kemudian 7 siswa dapat nilai 90. Lalu 9 siswa mendapat nilai 80. 6 siswa mendapat nilai 75. Dan sisanya mendapat nilai 70. Sudah biasa ya kalau mencari sisa itu bagaimana caranya? Ya, mencari sisa adalah total keseluruhan siswa ada berapa tadi? Ada 38, gitu ya. Ini yang ditanya modus ya. Modus sendiri kan artinya data yang paling banyak.
Artinya kita harus tahu dulu nih, yang dapat nilai 70 itu ada berapa siswa. Berarti kan kita cari dulu ya, yang dapat nilai 70 ada berapa? Caranya seperti biasa, kalau sisa itu artinya total seluruh dikurang sama yang sudah ada. Total seluruh siswa kan ada 38, dikurang sama yang dapat nilai 100 tadi ada 5 siswa. Yang dapat nilai 90 ada 7 siswa. Yang dapat nilai 80 ada 9 siswa. Yang dapat nilai 75 ada 6 siswa. Seperti itu ya. Kita jumlahkan. Jadi ini 5 tambah 7, 12, 12 tambah 9, 21, 21 tambah 6, 27. Jadi 38 dikurang 27. Hasilnya adalah betul 11. Ternyata yang dapat nilai 70 ada 11 siswa. Oleh karena itu, yang paling banyak itu yang jadi modus ya. Betul, ternyata nilai 70 adalah modusnya. Kenapa? Karena dominan siswa mendapatkan nilai 70. Yang dapat nilai 70 ini banyak sekali ya, ada 11 siswa ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Gampang ya. Oke, nomor 10 terakhir. Perhatikan tabel berikut. Nah, ini bacanya seperti ini. Yang nilainya 4, ada 1 siswa. Yang nilainya 5, ada 3 siswa. Seperti itu ya. Jadi frekuensi di sini artinya banyak siswa. Kemudian yang dapat nilai 6, ada 8 siswa. Apa yang ditanya? Oh, median. Median sendiri artinya data tengah. Jadi kamu memang harus mengurutkan angka tersebut dari kecil ke besar. Di antara nilai ini yang paling kecil kan angka 4. Dan angka 4 hanya 1 siswa. Jadi 4-nya ditulis hanya sekali. Nilai 5 ada 3 siswa. Berarti 5-nya ditulis 3 kali. Gitu ya. Yang nilainya 6 ada 8 siswa. Jadi 6-nya ditulis 8 kali. Yang nilainya 7, ada 7 siswa. Kemudian yang nilai 8 ada 4 siswa. Gitu ya. Seperti biasa, kalau sudah diurutkan dari kecil ke besar, kita tinggal coret ya. Depan dan ke belakang secara bergantian. Miss, saya mau coret depannya 5A. Nggak apa-apa. Yang penting belakang juga harus 5. Miss tandain merah artinya udah dicoret ya. Belakangnya juga harus 5 angka. Oke lagi, misalkan kamu mau coret 5 lagi, it's okay, nggak apa-apa. Nah, ini juga harus coret 5 angka ya, yang belakang. Kalau sudah tengah, hati-hati. Nah, di sini 6 coret lagi. Kemudian, ini juga coretnya sekali. Ternyata angka yang di tengah adalah angka 6 saja. Oleh karena itu, jawabannya adalah, mediannya adalah 6. Terima kasih. Miss harap semuanya paham. Apabila kurang paham, boleh diputar kembali video Miss atau boleh langsung bertanya dengan Miss ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.